5 saya dan 2 dari teman-teman kita yang berfungsi. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Kenapa Bapak dan Ibu di sini diundang seperti itu? Yang namanya diseminasi, Bapak Ibu. Diseminasi dasar dari kata semen. Semen yang disebarkan, Bapak Ibu ya. Diseminasi disebarkan, Bapak Ibu. Semua itu harus seperti itu. Jadi bibit itu harus disemai dan disebarkan. Jadi ada seminari namanya semen, diseminasi sama-sama. Jadi bibit-bibit yang baik ini kita harapkan Bapak Ibu bisa mengetahui dengan baik. Selain itu juga budaya-budaya positif sekolah juga bisa diketahui oleh teman-teman yang baik, walaupun teman-teman sebenarnya sudah melaksanakan itu. Ya. Salah satu dari hal ini, yaitu program CDP ini adalah bagaimana teman-teman ini mampu melakukan inisiasi dan juga sosialisasi terkait dengan hal-hal yang positif di sekolah. Nah, jadi kalau ada budaya positif, ada juga budaya lawannya. Ya, usahakan yang diseminasi adalah budaya positif. Itu yang kita harapkan, jangan sampai nanti malah kebalik seperti itu, hal-hal yang malah lawannya ini diseminasi lagi yang kita tidak harapkan. Seperti itu teman-teman ini nanti yang ada 4 dari CGP, setelah itu ada 2 dari CGP provinsi, diharapkan menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa menjadi contoh untuk membudayakan budaya positif kita di sekolah. Ya. Saya yakin teman-teman sudah bisa itu, cuma agak lebih mengakar lagi dan juga mengingatkan kita terhadap budaya positif yang ada di sekolah. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman banyak sekali hal positif di sekolah. Yaitu nanti gantian mungkin atau gimana silahkan diatur sehingga kita bisa mengikuti dengan baik. Saja dari saya, selamat berdiseminasi, semoga sukses dan terima kasih kita berbicara nanti. Om Santi semua. Kita pamerkan pertama, silakan. Om Swastiastu. Terima kasih rekan-rekan sekalian sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh kami CGP Angkatan 5 Kabupaten Buleleng di SMA Negeri Bali Mandara dan juga CGP dari Provinsi Angkatan 2 Banten. Salam dan bahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Trisyana, saya CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, mari kita melakukan kegiatan kepala tangan. Di atas meja Bapak Ibu itu sudah ada permen, masing-masing 1 buah, ya. Oke, silakan pilih rekan. Anda mencari rekan dulu, 1 tim, 2 orang. Ya, misalnya Pak Agung dengan Pak Suci. Apakah ada yang punya teman? Oke. Nah, salah satu dari Bapak Ibu menjadi, anggap saja kita bilang A, kemudian yang teman lagi 1 menjadi B. Nah, kita bermainnya gantian ya. Silakan yang A, siapa yang menjadi A? Oke. Silakan yang menjadi A, ya. Permen itu digenggam sekuat-kuatnya, seakan-akan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Misalnya itu pin ATM misalnya, ya, atau uang, atau mungkin satu-satunya
Ketika Bapak Ibu dirayu, diancam, tadi ada yang rayu pakai uang 100.000. Suami gitu. Kenapa Bapak Ibu tidak mau membuka? Atau kenapa Bapak Ibu mau membuka? Kasihan. Takut. Nah, keputusan itu siapa yang membuat? Oke, berarti siapa yang memegang kontrol pada saat itu? Oke, kita akan membicarakan tentang emosi kontrol. Nah, ada beberapa hal yang dianggap sebagai ilusi kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, bagaimana cara kita mengontrol murid, Bapak Ibu? Kalau di kelas, misalnya kalau tidak buat tugas, dia baik. Dihukum, apa lagi? Dimarahi. Nah, apakah murid mau? Ketika disuruh mengerjakan tugas, murid mau? Mau. Tapi apakah itu keinginannya dia? Kita tidak tahu ya. Oke, dipaksa. Oke. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya tadi Bu Riana ya dirayu dengan uang 100.000 sama Pak Dirga biar mau buka kepala tangannya. Nah, apakah itu efektif? Efektif? Bisa iya, bisa tidak. Ada bentuk-bentuk kontrol yang dilakukan dengan cara yang halus. Misalnya, kalau anak-anak tidak buat PR, kita bagaimana biar anak-anak mau? Nah, kalau kamu tidak buat PR, kalau kamu mau buat PR, nanti ibu kasih tambahan nilai. Oke, itu posisi kontrol lagi. Apakah itu efektif? Untuk sementara. Untuk sementara saja, ya, untuk sementara karena si anak itu lama-lama akan merasa bahwa itu merupakan ilusi kontrol terhadap dia. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini Bapak Ibu kita sering lakukan nggak di kelas? Sering nggak? Oke. Kritik misalnya kamu gimana kalau kita memberikan kritik kepada anak-anak yang kurang bagus penampilannya di kelas? Ayo kita buka dulu memori kita. Gimana Bapak Ibu memberikan kritik? Ya, kurang bagus. Nah, kenapa kamu terlambat? Nah, kamu nggak kasihan saya dimarahi sama kepala sekolah karena saya wali kamu. Oke, itu membuat anak merasa bersalah. Kita jadinya kontrol tingkah laku anak. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua, ya, ayo nak, dimakan vitaminnya. Apa lagi? Kalau nggak dimakan vitaminnya, tidak boleh. Tidak boleh belanja, tidak boleh. Oke, ya. Jadi itulah kontrol-kontrol yang selama ini kita lakukan. Oke. Nah, dalam dunia pendidikan, kalau Bapak Ibu ingat, dulu ada namanya yang teori stimulus respon. Ya. Nah, sekarang kita perubahan paradigmanya itu memakai teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu beberapa perbedaannya ya. Kenapa kita menggunakan kita membahas teori kontrol? Pertama, realitas. Kalau stimulus respon kebutuhan kita sama. Kalau ini berbeda. Terus semua orang melihat yang sama, melihat gambaran yang berbeda. Stimulus respon mengubah orang agar berpandangan sama. Kalau teori kontrol berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita menghargai
Ibu buktikan. Paksaan ada pada saat kehidupan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini kalau tidak mau mengerjakan PR, dia dipaksa dengan disetrap misalnya, dihukum. Tapi kalau saya tidak mengerjakan PR, di teori kontrol kita melaksanakan kolaborasi. Misalnya dia tidak mau membuat PR video, kita berikan dia pilihan yang lain. Kemudian model berpikir menang kalah, win or lose, sedangkan ini win-win solution. Oke. Nah, disiplin positif inilah yang mendasari budaya positif, pelaksanaan budaya positif yang ada di sekolah. Ya, nah ada beberapa bagiannya. Yang pertama itu kita melihat inti-inti teori kontrolnya. Pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini berkaitan dengan makna disiplin. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi ini nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian ada model berpikir menang-menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus itu nanti kita membicarakan tentang posisi kontrol guru. Kemudian realitas kita atau kebutuhan kita yang berbeda. Itu kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita mulai dari disiplin. Disiplin itu berarti berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, makna kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini sejarah ya. Sebenarnya tujuan disiplin itu adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai. Namun dalam kenyataannya ketika Bapak Ibu mendengar disiplin, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Hukuman, apa lagi? Harus. Peraturan. Set of rules. Tidak nyaman. Apa lagi? Nah, jadi apakah Bapak Ibu nyaman nggak mendengar kata disiplin itu? Tidak, karena pada pelaksanaannya ya, dia berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Jadi saya misalnya melakukan sesuatu pada Bapak Ibu untuk menciptakan yang namanya disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan yang tadi Bapak Ibu bilang tidak nyaman, apalagi terpaksa, dipaksa, seperti itu Bapak Ibu ya. Bukan dengan apa yang kita hargai, bukan dari bukan berasal dari pikiran kita atau untuk mencapai sesuatu. Nah, disiplin positif. Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara memberikan definisi tentang disiplin, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Kalau artinya self itu adalah diri sendiri. Berarti siapa yang menciptakan disiplin itu sudah Bapak Ibu? Diri sendiri, bukan orang lain, Nah, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Walaupun Bapak Ibu kita melatih anak-anak untuk disiplin memang ya, tapi peraturan-peraturan yang ada itu di sini ditekankan harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin diri yang dimaksud positif itu adalah yang merupakan berasal dari diri sendiri atau berasal dari motivasi internal. Ya, jadi kalau dari luar itu eksternal ya, eksternal ya lebih sering kita sebut motivasi eksternal.
positif? Belum ya Bapak Ibu. Karena disiplin yang positif itu adalah jika berasal dari diri sendiri dan tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu atau melihat nilai-nilai yang kita yakini atau kita hargai. Oke. Nah, di sini seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tadi Bapak Ibu tidak mau buka tangannya. Kenapa? Bapak Ibu disiplin terhadap apa yang dipegang. Bapak Ibu pegang. Kenapa? Karena itu mungkin itu sesuatu yang berharga, tidak boleh dibagi atau tidak boleh ketahuan. Itu nomor telepon pacar saya kedua itu Malaysia. Misalnya, jadi itu berasal dari nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan. Nah, kita akan berbicara tentang nilai-nilai tersebut. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kenapa dia dibilang universal? Karena lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi siapapun, dimanapun itu meyakini nilai-nilai tersebut. Di sini ada beberapa pengertian dari Dr. William Glasser dan juga Diane Gosen. Nah, bukan Pak Wayan Gosen, nah ya, mungkin masih ada hubungan. Nah, kalau di Indonesia, ya nilai-nilai kebajikan kita itu dalam dunia pendidikan di kurikulum merdeka itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila itulah yang bersifat universal. Yang mana di Pulau Jawa, Bali, Papua, Sumatera, Sulawesi semua sama. Jadi yang pertama ada 6 ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, keenam, kelima, kedua,
kemudian kita kaitkan dengan peraturan kelas yang sudah kami buat di pertemuan sebelumnya. Nah, dari peraturan itu anak-anak menggali nilai-nilai apa sih yang saya yakini dan ingin kembangkan di kelas pada pelajaran bahasa Inggris. Nah, kemudian nilai-nilai tersebut kita pilih. Jadi tidak semua 18 nilai itu kami pilih. Kami memilih hanya 6 yang ingin kami kembangkan. Kenapa saya memakai kata kami? Karena tidak hanya anak-anak, tapi saya juga sebagai guru ingin juga mengembangkan nilai itu bersama. Nah, kemudian setelah itu saya melakukan kegiatan tampak seperti tidak tampak seperti, misalnya disiplin. Tampak sepertinya apa? Datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak tampak sepertinya misalnya terlambat ke kelas atau terlambat mengumpulkan tugas. Jadi hal-hal yang sesuai dengan nilai itu atau yang tidak sesuai penerapannya. Nah, di sini 6 nilai yang ingin kami kembangkan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kita cari-cari dulu. Terima kasih. Ke bawah. Kakak dulu setelah saya. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Igede Wayan Suparno, CGP Angkatan Kelima, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kesawang, beli pagi pulangnya jangan lupa mengerti pemat. Hai kawan, selamat sore, semoga tetap semangat. Tunjukkan semangatmu. Aku bisa, aku mampu, pasti bisa. Jadi kita di sini adalah satu, bukan terdiadu siapa yang lebih maju, apalagi dengan cara-cara biru. Tetapi mari kita sisihkan dengan baju bergerak menuju pendidikan SMA Negeri Kalimantan yang lebih bermutu. Setuju? Sambal terasi enak dimakan apabila apalagi dipakai lalapan. Kegiatan diseminasi cocok dilaksanakan apalagi bisa diimplementasikan. Jadi pada kegiatan nah ini di jam pembelajarannya silahkan baca sendiri, bisa kan membaca? Nah, jadi peserta diseminasi CGP dapat berpikir reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol ya. Yang lainnya kan dari Oke, jadi kita akan mulai dari posisi kontrol ya. Mari kita bermain dulu karena kita bermain pelan ya. Di sini ada kasus. Tadi saudara kembarnya Doni, ini namanya si Doni. Tadi kan si Doni dari Pamalan kan? Ini ya. Jadi ceritanya Doni adalah siswa yang aktif dalam organisasi OSIS. Dia mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam mengatur sound system. Dalam bidang ICT juga ya. Karena sering ditugaskan, maka dia banyak sekali tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru untuk mata pelajaran. Kita sekarang bermain peran, ya. Satu sebagai guru dan satu sebagai si Dodi. Bebas berekspresinya. Kira-kira Ibu Krista jadi guru. Mohon kesediaannya. Sekarang si Dodi
tugas yang diberikan sama sekali tidak pernah dikerjakan. Kira-kira kalau ibu kita sebagai guru, apakah yang ada lakukan dalam Boleh diminta stiker. ekspresif? 3, 2, 1, action. Selamat sore Dodi. Dodi, ibu lihatnya akhir-akhir ini sangat aktif ya di organisasi OSIS ya. Oh iya, ya, kita dari kecil sudah Tapi dengar-dengar Dodi katanya Dodi jarang mengerjakan tugas ya dari bapak guru yang lain. belum bukan saya. Tapi orangnya ketika diminta Dodi seringkali ngeles seperti sekarang ini. Oke, berarti suatu saat nanti akan dikerjakan. Mungkin. Tapi di sini Dodi sebagai siswa kan, Dodi di sini kan bersekolah untuk menjadi guru. Jadi mengharapkan yang diprioritaskan pastinya belajar. Jadi tidak ada alasan belum ya. Siap. Boleh mungkin menggunakan alasan belum, tapi tidak selalu. Jadi nanti bisa dihubungi guru-gurunya. Setelah itu tanyakan tugas apa yang harus dikerjakan dengan catatan nanti Dodi ngomong ke pembina OSIS. Mungkin bisa digantikan dulu dengan teman yang lain sehingga Dodi bisa fokus untuk menyelesaikan tugas. Kat. Nah ini guru yang lembut ya. Waduh. Kita sekarang ganti gurunya, guru yang gak keras, muridnya ketat. Ibu Alista jadi guru yang keras. Siapa yang bisa jadi guru yang keras? Ya, nanti kita bandingkan. Tapi ini dengan karakter aslinya kan. Ada yang benar jelas ya. Oke, 3, 2, 1, action. Dodi tahu kenapa saya panggil ke ruangan saya? Nggak tahu. Terlihat dari tugas-tugas yang saya berikan 1 bulan terakhir ini kosong semua. Bisa dilihat ya. Nggak bisa baca. Kamu berarti SMP-nya pernah belajar nggak? Waktu kamu sekolah di Bali Mandara mau belajarnya apa? Disuruh orang tua. Terus kalau umpamanya ikut OSIS? Cita-cita. Terus kalau umpamanya cita-cita di OSIS, gitu, kamu sudah baik nggak melakukan tugas di OSIS tersebut? Sudah, nggak layak saya. Tapi kok kenapa tugasnya yang di kelas itu malah bagus semua? Nah? Saya salah memanggil. Berarti kamu kalau kayak salah itu ada 200 soal yang saya berikan selama 1 bulan. Kamu untuk membayar apa tugas-tugas ini yang terpending selama 1 bulan, ibu harus ungkap kan? Kerjaan apa-apa. Oke, ya, terima kasih buat sekali. Oke, siap. Kita ada pemimpinnya. Terima kasih ya. Iya. Saya belum nangis tadi. Jadi ini menurut Layangkos Restitution Restructuring School Discipline 98 ini mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali beberapa disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Kaiser. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan. Kalian yang pertama itu adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Mari kita lihat posisi-posisi kontrol. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan
ditingkatkan. Yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Seperti itu. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau guru-guru dalam posisi pembuku. Nah, seperti dalam kasus Dodi tadi, kalau berposisi sebagai pembuku, kira-kira ini yang dikatakan. Awas ya, kalau minggu ini kamu tidak mengumpulkan tugas 100 soal bulan ini. Itu posisi pembuku. Ya Bu, maaf Bu. Kira-kira apa lagi kata-kata yang bisa mungkin mencerminkan? Saya semua tinggal. Sebagai guru, penghukum. Nah, contoh kalau kita memposisikan sebagai Kamu pilih kasih sama pelajaran ibu. kamu kasih ya sama pelajaran ini. Tugas-tugas saya tidak dikerjakan. Kamu saja mengatur sound system tak pernah hadir. Kamu tidak suka ya sama pelajaran saya? Ya udah kamu kirim ramalan dulu deh. Hukum ya. Dan selanjutnya posisi kontrol sebagai membuat orang lain itu merasa bersalah. Ya. Oke, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini ilustrasinya ya. Bapak sangat kecewa. Bajunya baju lama ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Cukup seperti itu ya dia ngomongnya. Mungkin murid itu tidak bisa bicara banyak. Itu bangga. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman, guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya seperti ini ya. Kalau tadi sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, ini sebagai teman. Jadi, ayo kerjakan tugas yang diberikan. Sebagai teman ya. Kira-kira apa lagi yang bisa kita ucapkan kalau kita memposisikan sebagai teman? Oke deh, kali ini maafin ya. Jadi kali ini Bu Kerjain ya, tapi kerjain ya, besok kerjain ya. Nah, yuk kita kerjain bareng ya. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, oke. Jadi memonitor berarti itu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau. Oke, ini ilustrasinya kasus yang tadi. Bapak amati tugas-tugas yang diberikan selama ini belum dikerjakan. Itu sudah memantau berarti ya. Peraturannya apa? Tadi kan sebelumnya dia sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas.
kelas. Ya Pak, maaf Pak. Oke, posisi kontrol sebagai manajer. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian dia bisa sewaktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau, kan? Lalu dia bisa memposisikan diri sebagai manajer. Bisa dia menempatkan posisi pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke, mungkin ini ilustrasinya. Tidak mengerjakan tugas, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas tadi? Oh, belum. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Saya akan Jadi dia akan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu terkait dengan memposisikan diri sebagai manajer. Tetapi masih ada lanjutan, tidak berakhir sampai cukup di sini saja ya. Oke, kita sekarang masuk ke segitiga restitusi. Tadi kita sudah mengetahui apa sih restitusi itu. Kita flashback kembali. Jadi kita ke kasus ini ya, kerja. Oke. Jika murid melakukan pelanggaran, apakah langkah kita dan siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita berikan hukuman atau kita maafkan saja? Nah, ini sering ini terjadi. Contoh kasus, ketika melakukan upacara bendera terdapat siswa datang sedikit terlambat. Nah, kemarin kan ada yang datang sedikit terlambat itu. Ya, kemudian Sensi sama Putri sedikit bisik-bisik ya. Kan sedikit saja terlambat. Udah saja upacara bendera, tidak usah pasti harus tidak diikutkan, cuma sedikit. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Ada juga berpendapat orang apakah siswa tersebut diperbolehkan mengikuti upacara bendera? Tidak. Ini kasusnya. Oke. Apakah mereka kita beri hukuman atau kita maafkan saja? Jadi ada dua posisi. Ya, satu membuat mereka tidak nyaman dengan kasih hukuman, atau dengan memaafkan saja. Kira-kira pilih posisi mana? Kalau Pak STJ pilih yang mana ini? Karena saya kurang lama, yang maafkan saja. Karena agama maafkan. Kalau penista, bagaimana? Tergantung kesalahannya. Ini kesalahannya tadi. Kesalahannya tadi. Ketika melakukan upacara bendera, terdapat siswa datang sedikit terlambat. Apakah siswa tersebut diperbolehkan mengikuti upacara atau tidak? Itu kasusnya tadi. Maksudnya tergantung alasan penyebab mengapa mereka bisa terlambat dan waktu keterlambatan. Jadi, Ibu ada dipilih di sini di antara kedua pilihan ini atau tidak? Memaafkan mereka, membuat mereka tidak nyaman. Memaafkan jika masih bisa ditoleransi, membuat mereka tidak nyaman jika alasan dan waktu terlambatnya itu tidak bisa ditoleransi lagi. Luar biasa sekali ya. Kalau memaafkan juga ada konsekuensi buruknya. Kalau membuat mereka tidak nyaman juga ada konsekuensi buruk. Jadi kita mencari solusi di sini, ya. Dan tidak di keduanya itu, tidak memaafkan, tidak membuat mereka
dan kemudian disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Wayan Gosen ya. Memang luar biasa. Oke. Nah ini segitiga restitusi. Nanti silakan mungkin ini tidak begitu bagus ya. Yang saya dapatkan. Nah ini beberapa manfaat segitiga restitusi. Ya, restitusi membantu murid lebih jujur pada diri sendiri, mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dan seterusnya. Banyak sekali manfaat-manfaatnya. Ini juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi bukan membuat senang, bukan juga membuat ketidaknyamanan. Jadi antara pilihan yang tadi itu dua-duanya tidak dipilih. Ya, tidak menghukum, tidak juga memaafkan, gitu ya. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk menstabilkan identitas. Kita ambil inti-intinya saja ya. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan khawatir untuk mengakui kesalahan tersebut. Itu kita menstabilkan identitasnya. Jadi membuat gelombang kita itu setara dulu ya. Jadi anak kita baru duduk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya kita menuju ke validasi tindakan yang salah. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk itu pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa dipahami. Ya pasti kamu punya alasan tertentu kenapa kamu berbuat seperti itu. Dalam konteks tadi ada alasannya dia berbuat kesalahan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika langkah pertama dan langkah kedua sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan tanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi apa yang kamu lakukan untuk mengatasi hal ini atau untuk memperbaiki situasi ini.
Kira-kira kamu depannya ingin jadi seperti apa? Apa sih cita-cita yang kamu seperti ya? Jadi kita perkuat lagi motivasi sebenarnya. Oke, nah dalam kasus ini si Dodi tadi, ya, setelah kita mempelajari langkah-langkah segitiga restitusi, nah, mulai dari tahapan yang pertama apa namanya? Menstabilkan identitas. Kira-kira apa yang kita kembali tadi ke role play yang tadi. Kita akan mengikuti berdasarkan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Silakan Bu Guru dan Dodi sini. Dan Bu Guru silakan ya. Dodi. Dodi dan Reksi itu berirama. Reksi, Dodi. Nah, tadi kan tanpa tadi masih belum ada dasar teorinya, kita langsung saja berarti sekarang setelah mempelajari segitiga restitusi, bagaimana tindakan yang diambil. Silakan Bu Rista, sesuai dengan rule yang tadi ya. Silakan dibantu Bu Rista. Jadi silakan beberapa pilihan ekspresi yang bisa disampaikan atau diungkapkan sesuai dengan langkah pertama dari segitiga restitusi. Langkah pertama dulu. Oke, sudah ya. Kita mulai actionnya. 3, 2, 1, action. Selamat sore Dodi. Sore Bu. Ibu dengar-dengar Dodi kemarin tidak mengikuti pembelajaran ya dan nilainya banyak. Benar Bu. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Stabilkan identitas itu artinya setiap tidak ada manusia yang sempurna, setiap orang pernah melakukan kesalahan, jadi jangan khawatir untuk mengakui kesalahan, jujur. Yang pertama-tama Dodi, kamu harus mengakui terlebih dahulu bahwa kamu memang sebenarnya salah ketika kamu tidak mengerjakan tugas-tugas yang sudah dibebankan guru-guru ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna Dodi, pasti aja Dodi pernah terlalu fokus pada satu hal hingga akhirnya melupakan hal lain yang sebenarnya. Jadi kegiatan ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas, kadang-kadang juga kita tandai siswa kita data siswa tersebut, kemudian kalau misalnya kita ketemu di luar ruangan juga kita mungkin bisa ajak ngobrol seperti itu ya. Jadi ini tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi bisa dilakukan secara informal, secara visual seperti itu ya, sehingga mungkin demikianlah paparan terkait dengan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita duduk dengan semangat pagi luar biasa. Terima kasih. Ya, tadi sedikit saya minta beberapa buku dari Pak Yani tadi. Karena materinya kan sama antara segitiga restitusi kan posisi kontrol dan jadi oke teman-teman, saya mulai saja. Di sini saya ingin berbagi terkait dengan praktik aksi nyata segitiga restitusi yang sudah saya rasakan. Nah, untuk budaya positif sendiri sebenarnya saya terutama di siswaan sudah coba sharing dengan kepala asrama untuk penerapannya lebih lanjut dalam penanganan siswa bermasalah di asrama kita, termasuk dalam menerapkan posisi kontrol maupun dalam penanganan penggunaan segitiga restitusi. Nanti saya akan sedikit lebih lanjut terkait kendala apa yang kami alami dan bagaimana
untuk menangani kendala. Terima kasih. Saya ulang sedikit pernyataan dari Pak Yanti tadi tentang penjelasan terkait segregasi tupoksi. Jadi dalam penanganan siswa yang mengalami masalah itu ada 3 bagian yang bisa kita laksanakan. 3 tahapan. Yang pertama itu adalah kita harus menstabilkan dulu identitas, selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan terakhir tindakan yang salah. Ada beberapa hal yang mesti kita tekankan di masing-masing tahapan ini yang berkembang. Misalnya pada saat menstabilkan identitas, jadi kita harus memperhatikan kira-kira seperti apa identitas dari siswa yang perlu kita stabilkan atau perlu kita tekankan sekiranya. Misalnya, saya menemukan ini ada kasus memang. Saya menemukan siswa yang cuma di bahasa. Saya panggil siswanya. Saya tidak pada saat menstabilkan identitas, saya mungkin saja kita berpikir bilang ini semua orang pernah berbuat salah, berbuat salah. Nah, kalau misalnya itu masih netral ya. Tapi kalau teman-teman memakai pernyataan yang kedua, oh bapak juga pernah. Nah, itu berbahaya ya. Jadi harus diperhatikan di sana kalimat-kalimat tertentu yang ternyata pada keadaan tertentu itu tidak bisa berlaku. Nah, itu perlu diperhatikan teman-temannya. Atau misalnya pada saat kita melihat jemuran di asrama berserakan. Oh bapak dulu juga kayak gini, pas dulu nggak pernah ngurusin lagi misalnya kayak gitu. Berarti siswa ini, oh patut ya turunnya gitu. Itu jadi pikiran daripada siswa tersebut. Nah pada saat itu kita harus mampu menempatkan diri dalam posisi kontrol yang dijelaskan oleh Pak Yanti tadi. Jadi apakah kita mau menjadi teman pada saat kita melakukan diskusi, ataukah kita akan menjadi seorang pemantau atau manajer. Nah kalau dari pengalaman saya melaksanakan aksi nyata langsung dari asrama seperti itu, ada 2 posisi kontrol yang bisa kita pilih. Apakah kita mau menjadi teman atau mau menjadi manajer. Sehingga kita bisa memberikan komunikasi yang lebih baik kepada siswa. Nah pada saat-saat seperti ini, misalnya pada saat kita melihat mereka berciuman atau ada hal-hal yang berserakan seperti tadi, itu lebih baik kita menempatkan diri sebagai manajer. Jadi bukan sebagai teman. Jika kita ada batasan antara siswa dan kita. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, pada saat kita validasi tindakan yang salah, saya menambahkan sedikit yang perlu divalidasi bukan hanya tindakannya, tetapi juga kira-kira kebutuhan apa yang tidak dipenuhi oleh siswa itu sendiri. Tadi kan sudah sempat dibahas oleh siapa ya, Riana ya, Riana ya, tentang 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang sudah dijelaskan, yang diungkapkan oleh dari dosen. Ada kebutuhan entah hidup, kesenangan, apa lagi kebebasan, terus apa lagi banyak kekuasaan dan sebagainya. Kasih sayang. Ya, kasih sayang, cinta dan sayang. Jadi kita harus mengetahui dulu kira-kira dari 5 kebutuhan ini apa yang belum dimiliki oleh siswa. Pada kasus tadi, misalnya saya contohkan kasus yang pernah saya di siswa itu yang paling itu yang berciuman di belakang. Setelah saya tanyai, ternyata dia memang tidak punya orang tua. Jadi dia menemukan sosok orang yang benar-benar mencintai itu dari pacarnya. Baru pertama kali ada orang yang memberikan perhatian, dia memberikan perasaan, memberikan rasa cintanya. Jadi dia itu merasa nyaman dengan pacarnya. Itu yang kita harus tahu. Jadi alasan apa sih dari tindakan yang dia lakukan? Atau misalnya ketika seorang siswa misalnya di asrama, kita misalnya kasus yang sekarang kita tangani ya, kita sedang memberikan kesempatan kepada siswa kelas 12 putri untuk mandi di asrama bersekat. Karena di asrama yang tidak bersekat itu tidak cukup kamar mandinya. Yang terjadi adalah mereka menggunakan beberapa kamar di asrama bersekat untuk jemuran yang terjadi. Jadi setelah saya validasi kembali, ternyata alasannya itu beragam. Jadi intinya dari alasan-alasan itu saya simpulkan bahwa mereka memang butuh perhatian. Butuh perhatian. Kalau itu kita marah, terus tiba-tiba tidak berikan hukuman, ini sempat dilakukan di asrama, diberikan penjagalan. Kalian nggak boleh mandi ke asrama bersekat. Yang terjadi adalah
pelaporan yang sedemikian banyak masuk ke Pak Haji. Jadi Pak Haji yang diserang. Pak Haji ini ternyata kepala sekolah itu yang. Tetapi kalau kita berikan dia perhatian sedikit saja, anak-anak, kalian kan diberikan kesempatan untuk mandi di asrama bersekat, karena di asrama yang kalian tempati itu sedang tidak bisa digunakan kamar mandinya. Jadi ayo kita mandi ke asrama bersekat itu berlakukan seperti kita mandi ke sungai. Nah setelah itu ternyata sekarang saya cek memang kayak mandi di sungai, mereka bawa baju, balik-balik ya bawa lagi kayak pada Islam. Artinya kita harus mengetahui kira-kira mereka bikin apa sih sehingga mereka bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang itu yang divalidasi nilainya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, pada saat menanyakan keyakinan, ini ada beberapa trik juga teman-teman. Bagi teman-teman guru yang sudah mengajar di kelas yang membuat keyakinan kelas, boleh menanyakan keyakinan kelas seperti apa yang telah kita sepakati. Namun jika bapak ibu guru sudah membuat keyakinan, memang keyakinan ini sudah berjalan, sudah sempat direvisi juga seperti kata Bu Ayu tadi bahwa keyakinan tidak berlaku untuk selamanya. Bapak ibu guru itu bisa juga nanti langsung masuk ke menanyakan keyakinan langsung. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu inginnya kayak gimana sih? Jadi dari sana kita tahu kira-kira kita sepakatnya ke depannya mau seperti apa. Apakah ternyata keyakinan kelasnya perlu kita revisi lebih lanjut atau bagaimana? Itu saran dari hasil tidak hasil nyata yang saya lakukan ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah bagian segitiga diskusi. Selanjutnya kok saya kan bawa pointer. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus yang pernah saya alami terkait dengan penerapan segitiga diskusi. Cuma pada saat itu saya sengaja memanggil ada guru BK, apa namanya kepala asrama, ada mata kita juga di sana. Siapa? Pak Dewo. Ini kasusnya kasus tertentu yang saya lakukan karena kasusnya cukup ini sensitif untuk dibicarakan. Jadi pada kasus seperti ini biasanya saya sama seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, kasus-kasus sensitif kita harus menjaga cara komunikasi. Mulai dari kita menstabilkan identitas, bagaimana cara kita membuat dia itu merasa bukan hanya dia orang yang benar di sini, bahwa setiap manusia bisa melakukan kesalahan dan setiap manusia bisa berubah dari kesalahan. Itu yang penting disampaikan. Setelah itu kita harus masuk ke bagian memvalidasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Kira-kira dari kesalahan yang dilakukan ini butuh apa sih sebenarnya yang salah? Dan kalau pada kasus tadi yang saya contohkan sebelumnya, bukan kasus ini, saya kasus cuma itu dia butuh kasih sayang seperti itu, misalnya dia ada yang merhatiin seperti itu. Biasanya saya konfirmasi ke mata kita. Teman-teman mata kita coba kasih perhatian lebih kira-kira gimana ya kok dia terlalu buka sekali sama pacarnya. Nah, ada satu kasus juga, padahal anak ini sering memberikan sosialisasi di hall, pacaran saya itu bla 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 dan bahasa seperti itu. Ternyata dia ada seperti ini. Sampai dia sendiri bilang ke saya pada saat saya panggil, Mister, saya mohon maaf sekali, saya adalah orang yang setiap pagi bahkan mengingatkan teman-teman untuk pacaran sekarang. Tapi ternyata saya sendiri mengalami beberapa kali. Saya butuh teman, butuh orang yang memperhatikan saya. Jadi saya dekati teman-temannya, setelah itu sudah berpaling. Bukan yang dia teman-temannya bukan. Konsultasi ke saya kalau pacaran sehat. Biasanya di WD dulu ya. Ya, itu contohnya sebenarnya. Jadi kita penting sekali pada saat memvalidasi tindakan yang salah, kita juga memvalidasi kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari siswa itu sendiri. Setelah itu baru kita bisa masuk ke menanyakan keyakinan. Nah untuk selanjutnya maunya seperti apa? Pada kasus tadi saya nggak nanya itu maunya seperti apa, nanti takutnya dia bilang ini saya mau lanjut cuma lagi gitu. Saya nanya kayak gini dulu teman-teman. Nah menurut keyakinan kamu dari apa yang kamu sosialisasikan ke teman-teman kamu, tindakan kamu yang sekarang itu seperti apa? Dia bilang ini tindakan yang salah, bisa seharusnya. Nah selanjutnya apa yang harus kita lakukan termasuk di sekolah?
agar tindakan serupa tidak terjadi pada kamu dan terjadi juga pada teman-teman kamu yang lain. Jadi dia mengusulkan gimana kalau kita menggunakan, jadinya muncul aturan nih. Dia mengusulkan ada aturan bahwa ketika berpergian kalau ada yang orang yang pacaran minimal berempat dan bertiga. Nah, kenapa kenapa harus berempat? Karena terkadang kalau bertiga yang satu orang ini malah nggak juali, hanya sedang memberitahu. Akhirnya bila saya sosialisasikan lagi ke siswa secara keseluruhan, jadilah kesepakatan bersama, bukan keyakinan yang kalau keyakinan kan nilai-nilai ini peraturannya yang disepakati. Jadi kesepakatan bahwa ketika berpergian orang yang pacaran di Sumatera harus ditemani oleh 2 orang teman yang lainnya tidak sedang pacaran. Kalau yang pacaran mereka dapat itu. Dari sana muncul beberapa kesepakatan bersama. Nah ini juga kesepakatan penggunaan, tapi juga sama kasusnya seperti ini. Sehingga pada akhirnya kita menunjukkan juga yang namanya kesepakatan bersama. Nah seperti itu Bapak Ibu yang kira-kira bisa saya sharingkan dengan praktik aksi nyata sekaligus penekanan tentang praktik segitiga yang pernah saya lakukan, terutama yang sekali di bidang siswaan di asrama maupun di sekolah dulu. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan, saya jawab ini ya. Saya tanya ya. Nanti dari saya cukup sampai di sini. Nah untuk selanjutnya mungkin saya balik ya. Nah saya lanjut ke sesi refleksi sebelum kita lanjut ke tanya jawab. Mungkin saya butuh beberapa orang untuk memberikan sharing di sini dari penjelasan yang kami laksanakan tadi berenam. Kira-kira hal apa yang telah Bapak Ibu dapatkan dan akan Bapak Ibu simpan untuk dipergunakan di kemudian hari itu pertama. Yang kedua, hal apa yang telah Bapak Ibu dapatkan dan akan dibawa dipergunakan sesering mungkin. Yang ketiga, hal apa yang kira-kira Bapak Ibu sadari dan harus dibuang atau dihindari mulai hari ini. Nah, untuk refleksi ini saya berikan Bapak Ibu untuk merenung selama 2 menit. 1 menit saja cukup mungkin ya, Bapak Ibu bisa difoto boleh. Silakan Bapak Ibu. Dari tadi kan banyak ya, dari Miss Twist, terus ada Miss Riana, Miss Ipin, Miss Ayu, Pak Yanti, ada saya. Kira-kira hal apa yang telah Bapak Ibu dapatkan dan akan disimpan di kemudian hari? Apa yang telah Bapak Ibu dapatkan dan akan dibawa dipergunakan sekarang atau sesering mungkin? Dan ketiga, apa yang telah Bapak Ibu sadari dan harus dibawa atau dihindari? Nah ini akan menjadi refleksi diri Bapak Ibu untuk meningkatkan motivasi tentang Bapak Ibu dalam mengelola pendidikan memberikan pelayanan kepada siswa. Terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada 4 CGP yang tadi yang dari angkatan 5 yang saya ini karena saya sudah diberikan kesempatan juga dari CGP provinsi, dari provinsi Banten katanya berikut bergabung gitu. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mau masuk artinya sambil tanya jawab ada yang bertanya. Baik teman-teman, itu tadi penyampaian kami berenam terkait nilai positif yang dan juga aksi nyata kami untuk menerapkan apa yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak dan sudah kami laksanakan terapkan seperti itu. Apabila ada bapak ibu yang bertanya atau memahami dari apa topik atau materi yang kami sampaikan tadi, kami silakan untuk menyampaikan. Ya, sebenarnya memang ada pertanyaan, ya. Tapi mungkin sebenarnya seiring karena mungkin materinya juga berantai ya, jadi terjawab pada akhirnya di
akhir gitu. Sebenarnya pertanyaan yang pertama itu terkait tadi katanya siapa yang saya lupa yang membahas tentang konsekuensi dan restitusi tapi sebenarnya sudah terjawab juga. Awalnya saya bertanya apakah restitusi ini adalah bagian sebenarnya dari konsekuensi. Maksudnya kita harus memberikan konsekuensi terlebih dahulu agar anak ini mengenal terlebih dahulu apa yang harus bisa mereka lakukan sehingga nanti gampang kita melaksanakan restitusi kan seperti itu. Tapi tadi sudah terjawab antara konsekuensi dan restitusi itu dua hal yang berbeda. Oke, yang sebenarnya ingin saya pertanyakan itu adalah tentang tadi ada keyakinan kelas itu sebaiknya dibuat secara abstrak, bukan dibuat secara konkret seperti itu ya. Nah, padahal kan saya kurang tahu, mungkin saya yang tadi kurang konsentrasi atau seperti apa. Menurut saya kan kalau seandainya keyakinan kelas itu dibuat secara konkret, mereka bisa lebih sadar lagi terkait apa-apa saja yang harus mereka lakukan. Lalu berikutnya, apakah yang tadi kita pelajari terkait keyakinan kelas segalanya, dan ini kan sebenarnya ujungnya ini adalah mengeluarkan kembali atau apa ya, memperkuat kembali motivasi dari si anak ya sebenarnya. Lalu apa namanya, setelah apakah ini harus dilakukan, apakah ini adalah jalan keluar terbaik untuk memperbaiki pendidikan, ataukah kita bisa saja tetap menggunakan gaya lama? Karena mungkin kita berpikir oh ini gampang loh diselesaikan, dieksekusi di sini, karena memang siswa kita kan kemungkinan juga siswa yang mudah untuk kita ajak komunikasi. Jika seandainya situasinya berbeda, saya mengajar di sekolah reguler yang kemungkinan banyak siswa-siswa yang bermasalah, mungkin tidak cara seperti ini atau pendekatan seperti ini dilaksanakan bersama dengan siswa-siswa seperti itu. Itu saja sih hal yang saya rasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Rista atas pertanyaan ini. Saya menjawabnya nanti diperkuat sama teman yang lain dari kelas gitu. Jadi terkait keyakinan kelas, kenapa harus dibuat abstrak? Bukan harus dibuat abstrak ya, tapi mengacu pada nilai-nilai. Nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal seperti apa yang sudah kita jelaskan tadi, itu kan ada disiplin. Kemudian kalau perlu pelajaran Pancasila aja deh, ada 6 kan, ada beriman atau Tuhan yang Maha Esa, kemudian mandiri, kreatif, kemudian berpikir kritis, sama berkebinekaan global, sama lagi satu Kreatif artinya seandainya kita buat itu konkret, itu akan ada banyak. Ketika itu ada banyak, kecenderungan manusia itu kapasitasnya kan terbatas ya. Banyak aktivitas yang kita lakukan, kemungkinan lupanya itu banyak. Nah, dengan membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai, artinya seperti yang sudah saya terapkan di kelas 12 IPS 2 itu ada nilai kita yakini, ada nilai disiplin, kemudian jujur, bertanggung jawab. Selain itu kita buat juga pendalaman. Nilai disiplin itu mengacu ke sikap yang seperti apa, ketindakan yang seperti apa. Seperti itu kan lebih mudah. Lebih mudah lah anak-anak kita sudah melakukan scaffolding istilahnya. Jadi kita sudah memecah nilai-nilai itu menjadi tindakan-tindakannya. Tapi yang terpampang itu ya nilai keyakinan itu. Jadi mereka lebih mengingat 6 keyakinan itu ketimbang peraturan yang ada banyak. Karena saya mengalami dua-duanya. Saya membuat peraturan awalnya. Yang saya kira itu adalah keyakinan kelas. Tapi setelah saya mempelajari, mendalami lagi, kemudian mengimplementasikan, oh ternyata benar. Dengan kita membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini, itu anak-anak menjadi lebih sadar. Jadi munculnya itu dari dalam diri, ketimbang dulu ada aturan, ketimbang menggunakan peraturan. Jadi munculnya dari dalam diri. Tanpa saya tanya mereka, saya datang terlambat nih. Tanpa saya konfirmasi, mereka sudah langsung nyari saya ke depan. Maaf nih, saya terlambat karena tadi saya dipanggil sama kesiswaan misalnya seperti itu. Mereka langsung, maaf nih saya tadi terlambat karena saya masih di koperasi, saya antri membeli makan. Jadi otomatis, karena kita sebagai guru harus mengingatkan mereka. Datanya dari mana? Kalau dulu pengalaman saya, mereka terlambat, mereka tidak pernah menyampaikan alasan keluarga. Kalau tidak kita yang bertanya, mereka depan kelas permisi, miss, langsung ketika kita persiapan. Tapi kalau sekarang, oh ya silakan, pasti nyari
diizinkan nggak saya tetap dengan mengutarakan alasan mereka kenapa. Seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan tadi dari pihak mereka sadar akan nilai keyakinan, ada peningkatan perilaku anak ke arah yang lebih positif seperti itu. Nah terkait apakah bisa sama nggak bisa kita lakukan dengan segi keyakinan kelas, kemudian menerapkan segi restitusi? Saya kira menurut pendapat saya, walaupun saya belum mengimplementasikan di sekolah biasa seperti karena kita kan punya karakteristik yang ada di sekarang kelas 10 sebenarnya. Itu saya rasa bisa justru lebih baik ketimbang kita menggunakan peraturan. Karena peraturan itu menimbulkan rasa malas dan merasa terpaksa, sehingga mereka ada kecenderungan untuk mengulangi lagi. Kecenderungan mengulangi ketika itu kita bisa gali dari dalam diri mereka, saya yakin anak-anak tersadar dengan sendiri, sehingga budaya positif itu tercipta di ekosistem pendidikan. Mungkin dari rekan-rekan baik JGP dari komisi maupun JGP reguler ada yang mau menambahkan? Saya tambahkan sedikit, jadi penegasan aja yang maksudnya abstrak sama konkret itu aktivitas, abstrak itu adalah nilai. Jadi yang ditulis itu sebenarnya yang diingatkan supaya siswa mengingat itu adalah nilai. Aktivitas itu boleh dituliskan, tetapi yang paling besar poin of view gitu ya, yang kalau dilihat siswa ini dia nilai-nilai yang harus kita. Itu sih awalnya. Yang kedua, ini pengalaman aja, karena saya pernah mengajar juga di SMA di satu salah. Karakter siswanya jauh berbeda atau berapa? Karakter siswanya jauh berbeda, bahkan jauh berbeda dari anak-anak kita yang berbeda. Dan sebelum itu saya nggak kenal yang ini, restitusi nggak kenal. Jadi ketika mengadakan peraturan kelas pun nggak mempan. Ternyata ada satu yang kurang. Di segitiga restitusi itu seperti kata Pak Agung harus ada dialog. Nah dialog itu sebenarnya yang sangat penting ketika kita ingin merubah si siswa menjadi yang lebih baik. Itu aja sih Bu Rizka. Jadi menurut saya yang tadi ya budaya-budaya positif dari kita melaksanakan restitusi, kemudian keyakinan kelas sampai kita menerapkan segitiga restitusi itu menurut saya itu yang sangat baik untuk diterapkan. Baik tadi mungkin teman-teman yang surah ya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya terkait dengan ini. Tadi kan keyakinan kelas itu kita mengembangkan nilai-nilai di kelas tersebut gitu. Apakah ada saran? Apakah dalam masa-masa tertentu kita boleh mengubah keyakinan kelas itu? Apa indikator kita bisa mengubah? Apakah tiap semester atau apakah saat kita merasa nilai itu sudah cukup di sana gitu? Karena kita kan juga ingin mengembangkan nilai-nilai yang lebih banyak lagi di kelas itu gitu. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Pak Ariana atas pertanyaannya. Saya menanggapi. Jadi justru bagus Bapak ketika kita bisa meninjau kembali keyakinan kelas. Mungkin ada beberapa alasan ya kenapa itu perlu ditinjau. Yang pertama, apakah itu memang sudah cocok atau tidak cocok diterapkan di lingkungan belajar kita. Jangan-jangan dengan adanya nilai itu malah membuat anak-anak merasa terpaksa, bukan malah menggali motivasi mereka dari dalam diri. Justru malah itu merupakan dorongan dari luar seperti peraturan. Jadi kita harus meninjau. Yang kedua, kalau menurut saya Bapak ya, kemungkinan karena nilai itu sudah tertanam, sudah membudaya. Seperti yang saya lakukan di kelas 12 IPS 2, gemar membaca. Sepertinya budaya itu tidak ditanamkan lagi di kelas karena saya rasa gemar membaca itu sudah ditanamkan secara umum di kegiatan literasi sekolah. Jadi mungkin dengan itu bisa ditinjau kembali nilai-nilai yang lain lah yang mungkin belum membudaya di sekolah kita. Seperti nilai religius misalnya, secara tidak langsung gitu ya, religius baru masuk kelas mereka sudah mengucapkan salam, sudah
sudah berdoa tanpa kita minta, tanpa ada peraturan di SMA Negeri Bali Mandara baru masuk kelas harus sudah tidak ada peraturan seperti itu, tapi sudah jalan dengan sendirinya. Artinya kan nilai itu sudah membudaya, sehingga kita tidak perlu kembangkan lagi, tidak perlu tanamkan lagi, hanya tinggal disiram lah istilahnya supaya semakin tumbuh seperti itu. Itu mungkin pendapat dari saya, misalnya. Sudah pas. Jadi perlu direview ketika misalnya kita merasa bahwa budaya itu kurang pas, nilai itu kurang pas di kelas itu, dan yang kedua mungkin sudah siap kita ganti lagi, kita mungkin kalau menggalinya itu mungkin kalau saya tadi menggunakan nilai yang sudah ada, bisa yuk menggali dari murid itu hanya tidak ada apa-apa, harus menggunakan nilai yang sudah ada, harus menggali dari murid tidak ada apa-apa. Teman-teman yang lain ada lagi yang mau? Sudah cukup? Baik, jika sudah cukup, kita akhiri ya sudah. Berapa? refleksinya tadi. Refleksi siapa yang akan merefleksi? Saya silakan. Oke, saya terima kasih. Masih ingat ada 3 pertanyaan tadi, mungkin yang saya paling ingat tadi dari semua materi mungkin dari kuis ada terkait kebajikan nilai-nilai. Terus yang ini mungkin saya ngomong secara ini ya, poin-poinnya ada. Setelah itu ada di buku Pin saya mendapatkan apa itu hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Terus programnya itu menarik sekali, ada terkait apa kebutuhan manusia. Ada 2 isu lagi, ada T16 dan juga Pak Agung dan juga dari Mr. Yandi juga terkait apa namanya restitusi itu. Terus yang akan Anda simpan di bulan hari itu pasti semua dari materi yang saya dapatkan hari pasti saya akan simpan. Semua hal yang saya sebutkan tadi kayak gitu ya. Terus yang telah saya dapatkan dan dibawa dan paling sering mungkin paling sering akan saya gunakan adalah motivasi, karena mungkin paling mudah untuk apa namanya saya aplikasikan di kegiatan di kelas, baik itu motivasi internal maupun eksternal. Tapi mungkin akan saya apa namanya ubah cara motivasi saya, akan mencoba untuk menggali lagi apa namanya motivasi internal dari para siswa, karena mungkin harus kemarin kita lebih banyak eksternalnya. Nah, yang harus dibuang dan dihindari mungkin itu ya, saya akan mengurangi apa namanya apapun aktivitas yang mengarah ke hukuman. Hukuman sih hampir mungkin saya merefleksi diri hampir belum pernah saya lakukan. Konsekuensi, karena saya pun merefleksi yang saya lakukan kemarin-kemarin, saya itu menggunakan kontrak kelas ya. Jadi mungkin walaupun juga ada kesepakatan, tapi itu lebih bersifat apa namanya ya, kontrolnya juga apa namanya dari kita, bukan berasal dari apa namanya siswa itu sendiri saja. Terus saya juga mungkin yang paling saya ingat tadi ada di Bu Riana terkait dunia dunia berkualitas. Mungkin akan saya gunakan juga kemudian hari ini kayak Google Drive-nya saya nanti versi Kurikulum Merdeka ya. Oke, terima kasih.